Pagi itu, Gus Ikdam tengah duduk di beranda pesantren kecilnya yang sederhana. Suasana tenang dan damai, ditemani angin semilir yang membawa aroma khas dedaunan basah setelah hujan semalam. Ia baru saja selesai memimpin santrinya dalam kajian kitab kuning, ketika seorang tamu datang dengan membawa sepucuk surat. Surat itu ternyata undangan dari masyarakat Banyuwangi, yang memohon kehadirannya untuk mengisi sebuah pengajian akbar. Raut wajah tamu itu penuh harap, seolah undangan ini adalah satu-satunya jalan keluar dari masalah besar yang sedang melanda. Dalam surat itu, terungkap bahwa masyarakat Banyuwangi tengah menghadapi situasi yang sulit. Konflik internal akibat perbedaan pandangan semakin meruncing, memisahkan warga menjadi dua kelompok yang saling bersitegang. Di tengah perpecahan itu, muncul ancaman nyata dari seorang preman bernama Gajah Ireng, yang dikenal sebagai penguasa gelap wilayah tersebut. Kehadirannya bukan hanya menyebarkan ketakutan, tetapi juga memperburuk keadaan. Mereka percaya bahwa Gus Ikdam, dengan harisma dan keilmuannya, adalah sosok yang mampu menjadi penengah dan membawa perdamaian. Gus Ikdam membaca surat itu dengan saksama. Pandangannya menerawang jauh, seolah mencari jawaban di antara lembaran angin yang berhembus lembut. Baginya, setiap undangan dari masyarakat adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan ikhlas. Namun, ia tidak menutup mata pada risiko yang mungkin akan dihadapinya. Banyuwangi bukan sekadar tempat yang jauh dari pesantrennya, tetapi juga penuh tantangan, terutama dengan keberadaan Gajah Ireng yang memiliki kekuasaan besar di sana. Meski demikian, Gus Ikdam tidak pernah mundur menghadapi tugas yang diamanatkan kepadanya. Santri-santri yang mengetahui undangan itu tampak khawatir. Apa tidak sebaiknya Kiai menolak saja, Gus? Banyuwangi terlalu berbahaya, kata salah satu santrinya dengan nada penuh kekhawatiran. Namun, Gus Ikdam hanya tersenyum lembut. Setiap perjalanan memiliki takdirnya sendiri. Jika niat kita lurus, Allah akan mempermudah jalan kita, jawabnya singkat, tetapi penuh makna. Kata-kata itu membuat para santri diam, sekaligus menumbuhkan rasa hormat yang semakin besar kepada beliau. Setelah merenung sejenak, Gus Ikdam akhirnya memutuskan untuk menerima undangan tersebut. Keputusannya bukan tanpa alasan. Baginya, mendamaikan manusia adalah bagian dari tugas seorang ulama. Sebelum berangkat, ia mengumpulkan santri-santrinya, memberikan pesan agar tetap menjaga pesantren selama kepergiannya. Dengan penuh keteguhan hati, Gus Ikdam memulai perjalanan panjangnya menuju Banyuwangi, membawa harapan besar dari masyarakat yang menantikan kedatangannya. Banyuwangi, sebuah wilayah yang terkenal dengan keindahan alamnya, kini berada dalam bayang-bayang konflik yang memecah belah masyarakatnya. Konflik ini bermula dari perbedaan pandangan tentang pengelolaan tanah adat, yang seharusnya menjadi sumber penghidupan bersama. Perselisihan itu kemudian meluas, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang sebelumnya hidup rukun. Ketegangan semakin memuncak ketika masing-masing pihak saling menuding dan mengklaim kebenaran. Masyarakat yang dahulu kompak ini terbelah menjadi dua kelompok besar, saling mencurigai satu sama lain. Di tengah situasi yang sudah genting, muncullah sosok Gajah Ireng, seorang preman yang dikenal karena kekejamannya. Gajah Ireng bukan sekadar preman biasa, ia memiliki jaringan kuat yang mengendalikan banyak aspek kehidupan di Banyuwangi. Ia menggunakan pengaruhnya untuk memeras, mengintimidasi, dan memperkeruh konflik. Dengan kecerdikannya, ia memanfaatkan perpecahan itu untuk memperkuat posisinya sebagai penguasa bayangan di wilayah tersebut. Tidak ada yang berani menentangnya, karena siapapun yang mencoba melawan akan merasakan akibatnya. Namun, tidak semua orang di Banyuwangi menyerah pada situasi ini. Di balik ketakutan yang melanda, ada sekelompok kecil masyarakat yang masih memiliki harapan. Mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa hanya seorang ulama seperti Gus Ikdam yang mampu menyatukan kembali masyarakat yang terpecah. Dengan doa dan keberanian, mereka mengirimkan undangan ke pesantren Gus Ikdam, berharap beliau bersedia hadir untuk memberikan pencerahan dan membawa pesan damai. Cerita tentang Gajah Ireng dan konflik ini sampai ke telinga Gus Ikdam melalui tamu yang membawa undangan itu. Tamu tersebut, seorang pria parubaya bernama Pak Karim, menceritakan dengan penuh emosi bagaimana masyarakat kehilangan rasa aman. Kami sudah mencoba segalanya, Gus. Tapi tanpa bimbingan dan doa dari seorang ulama, kami tidak tahu harus bagaimana lagi, ucap Pak Karim dengan nada memohon. Air matanya tak mampu disembunyikan, mencerminkan betapa berat beban yang ditanggung masyarakat Banyuwangi. Mendengar cerita itu, Gus Ikdam semakin mantap untuk menerima undangan tersebut. Baginya, konflik di Banyuwangi adalah ujian yang tidak hanya menguji kesabaran masyarakat, tetapi juga kesungguhan dirinya sebagai seorang ulama. Ia percaya bahwa dengan kelembutan hati dan keikhlasan, tidak ada konflik yang tidak bisa diselesaikan. Dalam hatinya, ia berdoa,
memohon petunjuk Allah agar diberi kekuatan untuk menjalankan amanah yang begitu besar ini. Gus Ikdam memulai perjalanannya ke Banyuwangi dengan langkah penuh keyakinan. Ia memutuskan untuk tidak menempuh jalur biasa melalui kendaraan mewah, melainkan memilih naik kereta ekonomi bersama masyarakat umum. Baginya, perjalanan itu bukan hanya soal mencapai tujuan, tetapi juga kesempatan untuk menyelami kehidupan rakyat kecil. Sepanjang perjalanan, Gus Ikdam duduk di dekat jendela, menikmati pemandangan sawah yang membentang luas, serta mendengarkan berbagai cerita dari para penumpang yang duduk di sekitarnya. Di sebuah stasiun kecil tempat kereta berhenti sebentar, seorang penumpang tua mengenali Gus Ikdam. "Apakah benar ini Gus Ikdam dari pesantren di Jawa Timur?" ditanya lelaki itu dengan penuh rasa hormat. Ketika Gus Ikdam mengangguk, penumpang itu langsung mencium tangannya. "Semoga Allah memberkahi perjalanan Anda, Gus. Kami di Banyuwangi mendengar kedatangan Anda, dan itu seperti cahaya di tengah kegelapan." Kata-kata itu membuat Gus Ikdam tersenyum, sekaligus menyadari betapa besarnya harapan yang ditumpukan kepadanya. Perjalanan itu bukan tanpa tantangan. Di tengah perjalanan, Gus Ikdam mendengar pembicaraan tentang Gajah Ireng dari seorang pedagang. Preman itu sudah seperti raja kecil di Banyuwangi. Banyak orang takut padanya, dikata pedagang itu dengan nada rendah. Gus Ikdam mendengarkan dengan tenang, tanpa menunjukkan kekhawatiran sedikitpun. Dalam hati, ia berdoa agar diberi kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi di sana. Ia yakin bahwa ketakutan hanya bisa dilawan dengan keberanian yang berakar pada iman. Ketika kereta tiba di stasiun Banyuwangi, suasana di sekitar sudah terasa berbeda. Masyarakat yang mengetahui kedatangannya berkumpul untuk menyambut dengan penuh antusias. Beberapa dari mereka mengalungkan bunga melati ke leher Gus Ikdam, sementara yang lain mengucapkan doa-doa tulus. "Selamat datang, Gus. Kami sudah lama menunggu Anda," ujar seorang ibu sambil menggenggam tangannya dengan erat. Sambutan itu menunjukkan betapa besar harapan masyarakat Banyuwangi terhadap kehadirannya. Di tengah keramaian itu, Gus Ikdam tetap menjaga kerendahan hati. Ia hanya membalas dengan senyuman dan doa untuk semua orang yang menyambutnya. Setelah acara penyambutan selesai, Gus Ikdam diantar ke sebuah rumah sederhana yang telah disiapkan oleh masyarakat sebagai tempat tinggal sementara. Malam itu, ia duduk sendiri di beranda, memandang bintang-bintang di langit Banyuwangi, sambil merenungkan langkah berikutnya. Dalam hati, ia berbisik, "Ya Allah, bimbinglah langkahku agar membawa kedamaian bagi mereka yang membutuhkannya." Pagi hari di Banyuwangi dimulai dengan udara yang segar dan gemuruh ombak dari kejauhan. Namun, di balik keindahan itu, Gus Ikdam merasakan ketegangan yang tersirat dalam kehidupan masyarakatnya. Setelah beristirahat di rumah sederhana yang disiapkan untuknya, ia menyempatkan diri untuk bertemu dengan beberapa tokoh masyarakat setempat. Sambutan mereka hangat, tetapi di balik senyuman itu, Gus Ikdam bisa melihat kegelisahan yang menggelayuti hati mereka. Masing-masing berlomba menceritakan masalah yang mereka hadapi, seolah ingin memastikan bahwa Gus Ikdam memahami besarnya beban yang sedang mereka pikul. Sejak konflik ini mulai, hubungan antar warga semakin buruk, ujar Pak Karim, salah satu tokoh masyarakat yang dipercaya mengundang Gus Ikdam. Suaranya bergetar, mencerminkan rasa frustasi yang telah lama ia pendam. Dan sekarang, dengan Gajah Ireng menguasai beberapa wilayah, situasinya makin sulit. "Kami bahkan takut keluar malam, Gus." Gus Ikdam mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak menyela, tetapi matanya memancarkan keteduhan yang perlahan meredakan kecemasan mereka. Di sisi lain, ada pula kelompok masyarakat yang tidak langsung menyambut kehadiran Gus Ikdam dengan tangan terbuka. Beberapa dari mereka merasa skeptis, mempertanyakan apa yang bisa dilakukan oleh seorang ulama untuk menghadapi preman kejam seperti Gajah Ireng. "Apa gunanya ceramah? Kata-kata tidak bisa melawan kekuatan fisik," gumam seorang pria muda yang terdengar dari kerumunan. Gus Ikdam mendengar ucapan itu tanpa sedikitpun menunjukkan rasa tersinggung. Ia tahu, keraguan adalah bagian dari ketakutan yang mengakar. Di tengah situasi yang penuh kekhawatiran itu, Gus Ikdam mulai menunjukkan harismanya. Ia tidak langsung berbicara tentang masalah besar yang sedang dihadapi, tetapi memilih untuk berinteraksi dengan cara yang sederhana. Ia mengunjungi pasar, berbicara dengan pedagang, dan membantu seorang nenek tua yang hampir terjatuh saat membawa barang dagangannya. Sikap rendah hati dan kebaikan hatinya perlahan mulai menyentuh hati masyarakat. Orang-orang yang awalnya ragu mulai melihat bahwa Gus Ikdam bukan sekadar ulama yang berbicara dari mimbar, tetapi juga sosok yang peduli pada setiap individu. Sore itu, sebelum malam tiba, Gus Ikdam mengumpulkan tokoh masyarakat untuk membahas rencana pengajian akbar. Ia berbicara dengan lembut namun tegas, menanamkan keyakinan bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan jika masyarakat bersatu.
Ketakutan hanya bisa dikalahkan oleh keberanian, dan keberanian itu lahir dari keimanan, ucapnya. Kata-katanya seperti air yang membasahi tanah kering, memberi harapan baru bagi mereka yang mendengarnya. Meski masih banyak tantangan yang harus dihadapi, masyarakat Banyuwangi mulai merasakan secercah cahaya di tengah gelapnya situasi. Di sudut lain Banyuwangi, di sebuah rumah besar yang dikelilingi pagar tinggi dan penjagaan ketat, sosok Gajah Ireng duduk di sebuah kursi kayu besar. Wajahnya keras, dengan sorot mata yang selalu tajam seperti sedang menilai ancaman dari siapapun di sekitarnya. Dia bukan sekadar preman biasa, kekuasaannya menjangkau hingga pelosok Banyuwangi, dan pengaruhnya membuat siapapun takut untuk menentangnya. Lewat jaringan anak buahnya, ia menguasai jalur perdagangan, memeras pedagang, dan mengendalikan lahan-lahan produktif milik masyarakat. Siapapun yang menolak tunduk, akan merasakan akibatnya. Namun, kabar tentang kedatangan Gus Ikdam sampai ke telinganya melalui salah seorang anak buahnya. "Bos, ulama itu sudah tiba di Banyuwangi. Mereka bilang dia akan mengadakan pengajian besar-besaran untuk menyatukan masyarakat," dilapor salah satu pengikutnya sambil melirik takut-takut. Gajah Ireng mendengarkan dengan wajah tanpa ekspresi, tetapi telunjuknya mengetuk-ngetuk meja dengan irama yang teratur, tanda ia sedang berpikir keras. "Pengajian? Hah? Mereka pikir doa-doa itu cukup untuk melawan aku?" katanya dengan suara rendah namun penuh ancaman. Gajah Ireng tidak pernah menganggap ulama atau tokoh agama sebagai ancaman. Namun, kali ini berbeda. Gus Ikdam bukan nama yang asing baginya. Ia tahu reputasi ulama itu sebagai sosok yang karismatik dan mampu menggerakkan hati orang banyak. Jika masyarakat Banyuwangi yang terpecah bersatu karena pengaruh Gus Ikdam, posisinya sebagai penguasa bayangan akan terancam. Ia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. "Awasi setiap gerakannya," perintahnya dingin. "Dan pastikan dia tahu bahwa Banyuwangi adalah wilayahku." Malam itu, Gajah Ireng duduk di beranda rumahnya sambil menatap ke arah kota yang gelap. Meski dikelilingi oleh kekuasaan dan kekayaan, ada sesuatu dalam dirinya yang terusik. Bayangan masa lalunya sebagai anak yatim yang tumbuh di jalanan perlahan menyeruak. Hidupnya yang keras telah mengubahnya menjadi sosok yang dingin dan penuh amarah, tetapi jauh di dalam hatinya, ada luka yang belum sembuh. Ia menepis ingatan itu dengan cepat, kembali mengenakan topeng kekejamannya. Bagi Gajah Ireng, kelembutan hati adalah kelemahan yang tak boleh dibiarkan muncul. Sementara itu, anak buahnya mulai menyebar ke berbagai sudut kota, memata-matai gerak-gerik Gus Ikdam dan masyarakat yang bersiap untuk pengajian akbar. Mereka berusaha menciptakan teror kecil di sana-sini, membuat warga semakin takut untuk ikut serta. Namun, di balik semua itu, ada tanda-tanda bahwa kekuatan Gus Ikdam mulai meresap ke hati orang-orang. Semakin banyak yang percaya bahwa ketenangan dan keberanian Gus Ikdam adalah kekuatan yang mampu menandingi kekuasaan Gajah Ireng. Pertarungan antara kekuatan gelap dan cahaya pun perlahan mulai terasa. Persiapan untuk pengajian akbar di Banyuwangi dimulai dengan penuh semangat meski diwarnai rasa takut. Masyarakat yang awalnya ragu perlahan mulai menunjukkan keberanian. Mereka berkumpul di lapangan besar yang telah ditentukan sebagai lokasi acara, membawa peralatan sederhana untuk mendirikan panggung, memasang lampu, dan menata tikar untuk para jamaah. Di tengah keramaian itu, Gus Ikdam berjalan dari satu kelompok ke kelompok lain, memberikan semangat dengan kata-kata lembut dan senyuman yang menenangkan hati. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Beberapa masyarakat tetap dilanda ketakutan terhadap ancaman Gajah Ireng dan anak buahnya. Malam sebelumnya, seseorang menemukan secari kertas di depan rumahnya bertuliskan ancaman, siapapun yang datang ke pengajian akan menyesal. Kabar itu cepat menyebar, dan beberapa warga mulai mempertimbangkan untuk mundur. Saat mendengar hal ini, Gus Ikdam memanggil beberapa tokoh masyarakat untuk berkumpul. Dengan suara yang tenang tetapi penuh keyakinan, ia berkata, ketakutan adalah ujian iman. Jika kita menyerah sekarang, siapa yang akan membela kebenaran? Keberanian Gus Ikdam perlahan menular. Beberapa pemuda desa yang sebelumnya dia memutuskan untuk ikut membantu, bahkan menawarkan diri untuk menjaga keamanan selama acara berlangsung. "Kami tidak akan membiarkan siapapun mengganggu pengajian ini, Gus," ujar seorang pemuda sambil mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Dukungan ini membuat suasana semakin hidup. Masyarakat mulai saling menguatkan, dan ketakutan yang semula menguasai perlahan digantikan oleh harapan. Sementara itu, Gus Ikdam menghabiskan waktu untuk bermunajat di malam hari. Ia duduk sendirian di sebuah ruangan kecil, menundukkan kepala dan memanjatkan doa panjang kepada Allah. Dalam doanya, ia tidak meminta perlindungan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masyarakat Banyuwangi yang telah begitu lama hidup dalam ketakutan. "Ya Allah,
jadikanlah mereka umat yang bersatu. Bukakanlah hati mereka untuk melihat kebenaran dan melawan kezaliman, bisiknya lirih. Air matanya menetes, tetapi hatinya penuh keyakinan bahwa Allah akan menolong. Hari sebelum pengajian tiba, persiapan hampir selesai. Panggung sederhana berdiri kokoh di tengah lapangan, dihiasi dengan lampu-lampu kecil yang memberikan cahaya lembut di malam hari. Spanduk bertuliskan, "Bersatu dalam iman dan kasih sayang," terpasang di atas panggung, menggambarkan pesan utama acara tersebut. Masyarakat yang semula takut kini mulai berbondong-bondong datang, membantu apapun yang bisa mereka lakukan. Bagi mereka, pengajian ini bukan hanya acara keagamaan, tetapi simbol keberanian melawan rasa takut yang selama ini membelenggu mereka. Malam sebelum pengajian akbar berlangsung, suasana Banyuwangi mulai terasa mencekam. Meski masyarakat semakin berani, ketakutan lama kembali muncul ketika beberapa kejadian aneh mulai terjadi. Di salah satu sudut desa, seorang warga menemukan ayam-ayam peliharaannya mati secara misterius dengan simbol aneh tertulis di tanah. Di tempat lain, lampu-lampu penerangan jalan mendadak padam, meninggalkan desa dalam kegelapan. Desas-desus pun mulai beredar bahwa ini semua adalah ulah dari anak buah Gajah Ireng untuk menggagalkan pengajian. Pak Karim, salah satu tokoh masyarakat, segera menemui Gus Ikdam untuk melaporkan kejadian tersebut. Wajahnya pucat, mencerminkan ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. "Gus, apa kita tetap lanjutkan pengajian ini? Saya khawatir mereka akan melakukan sesuatu yang lebih berbahaya," katanya dengan nada gemetar. Gus Ikdam mendengarkan dengan sabar, kemudian menjawab dengan suara lembut tetapi tegas, "Ketika kita berada di jalan kebenaran, selalu ada ujian. Tapi jangan khawatir, Allah tidak akan meninggalkan kita." Sementara itu, di markasnya, Gajah Ireng sedang merencanakan langkah selanjutnya. Ia mengumpulkan beberapa orang kepercayaannya untuk membahas strategi. "Buat mereka takut, tapi jangan sampai ada darah. Kita ingin mereka membubarkan diri tanpa harus bergerak terlalu jauh," katanya dengan nada dingin. Anak buahnya segera bergerak, menyebar ke berbagai penjuru untuk menciptakan teror. Beberapa dari mereka bahkan menyebarkan isu bahwa pengajian itu akan berakhir dengan kekacauan besar, berharap masyarakat menjadi takut untuk datang. Namun, Gus Ikdam tetap tenang di tengah situasi yang semakin tegang. Ia memilih untuk mengumpulkan masyarakat di masjid, mengajak mereka berzikir bersama dan memperkuat niat mereka. "Ketakutan adalah ujian, dan kita tidak akan membiarkan rasa takut menguasai hati kita," ucapnya dengan penuh keyakinan. Suaranya yang lembut tetapi penuh wibawa berhasil menenangkan hati masyarakat. Mereka mulai percaya bahwa dengan doa dan kebersamaan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Malam itu, beberapa pemuda yang bertugas menjaga lapangan melihat sekelompok orang mencurigakan mendekat. Salah satu dari mereka mendekati Gus Ikdam untuk melaporkan hal tersebut. Namun, alih-alih panik, Gus Ikdam justru memerintahkan mereka untuk tidak melakukan konfrontasi. "Biarkan mereka melihat bahwa kita tidak takut, tetapi juga tidak mencari permusuhan," katanya. Ternyata, kehadiran Gus Ikdam yang tenang membuat para pengintimidasi merasa gentar dan memilih untuk mundur tanpa melakukan apa-apa. Keesokan paginya, ketika matahari mulai terbit, suasana kembali normal. Lapangan tempat pengajian berdiri dengan megah, siap menyambut ribuan orang. Meski malam sebelumnya penuh dengan tekanan, masyarakat semakin yakin bahwa pengajian ini adalah titik awal perubahan besar bagi mereka. Dengan hati yang penuh doa, mereka bersiap untuk menghadiri acara yang mereka yakini akan membawa kedamaian di Banyuwangi. Pagi yang cerah menyambut masyarakat Banyuwangi di hari pelaksanaan pengajian akbar. Lapangan yang semula kosong kini telah penuh dengan jamaah dari berbagai penjuru desa. Pria, wanita, anak-anak, hingga para lansia datang berbondong-bondong dengan membawa tikar dan sajadah. Beberapa bahkan rela berjalan kaki berjam-jam untuk menghadiri acara tersebut. Suasana yang semula dipenuhi ketakutan kini berubah menjadi harapan, terutama setelah melihat sosok Gus Ikdam yang berdiri di panggung sederhana, tersenyum meneduhkan. Sebelum pengajian dimulai, beberapa tokoh masyarakat naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan. Pak Karim, yang selama ini menjadi penggerak utama acara, berbicara dengan suara yang sedikit bergetar karena haru. "Hari ini, kita berkumpul bukan hanya untuk mendengar ceramah. Kita berkumpul untuk menyatukan hati, melawan rasa takut, dan menunjukkan bahwa kita bisa berdiri bersama sebagai satu masyarakat," ucapnya. Kata-kata itu disambut dengan tepuk tangan dan takbir dari para jamaah. Ketika Gus Ikdam akhirnya mengambil alih mikrofon, suasana menjadi hening. Semua mata tertuju padanya, menanti setiap kata yang akan keluar dari mulutnya. Dengan suara lembut tetapi tegas, ia membuka pengajian dengan bacaan doa dan lantunan ayat suci Al-Quran.
Getar suaranya begitu mendalam, membuat banyak orang meneteskan air mata. Ia kemudian memulai ceramahnya dengan pesan tentang pentingnya persatuan dan kasih sayang dalam menghadapi segala bentuk cobaan. Masyarakat yang bersatu adalah masyarakat yang kuat, ia ucap Gus Ikdam di tengah ceramahnya. Ketakutan, konflik, bahkan ancaman dari siapapun, tidak akan mampu mengalahkan kita jika kita tetap berpegang pada iman dan kebersamaan. Ia lalu mengingatkan masyarakat untuk tidak menyimpan dendam, bahkan kepada mereka yang telah menzalimi. Kita melawan kezaliman bukan dengan kebencian, tetapi dengan cinta dan doa. Karena cinta itulah yang akan meluluhkan hati siapapun, termasuk mereka yang berada di jalan yang salah. Di tengah ceramah, Gus Ikdam tiba-tiba menghentikan pembicaraannya. Matanya memandang ke arah kerumunan, seolah menyadari sesuatu. Tidak jauh dari sana, terlihat beberapa pria berbadan besar, anak buah Gajah Ireng, berdiri di pojok lapangan dengan wajah dingin. Mereka tampak mengamati jalannya acara. Namun, bukannya menunjukkan ketakutan, Gus Ikdam justru tersenyum. Ia mengarahkan pembicaraannya seolah-olah ditujukan kepada mereka. Bahkan mereka yang mungkin kita anggap musuh, juga memiliki hati yang bisa berubah. Jangan pernah berhenti mendoakan mereka. Kata-kata itu membuat suasana semakin haru. Beberapa orang yang hadir mulai terisak, menyadari bahwa kekuatan yang dimiliki Gus Ikdam bukanlah kekuatan fisik, melainkan kekuatan hati dan ketulusan. Pengajian akbar itu menjadi lebih dari sekadar acara keagamaan. Itu adalah momen transformasi bagi masyarakat Banyuwangi. Mereka tidak hanya mendengar ceramah, tetapi juga merasakan bagaimana ketakutan perlahan berubah menjadi keberanian dan harapan yang nyata. Di markasnya yang tersembunyi di pinggiran Banyuwangi, Gajah Ireng mendengar laporan dari anak buahnya tentang jalannya pengajian akbar. Seorang pria berperawakan tinggi dengan luka gores di wajah berdiri di hadapannya, menceritakan bagaimana masyarakat berbondong-bondong menghadiri acara tersebut meskipun berbagai ancaman telah disebarkan sebelumnya. Bos, mereka tidak takut. Bahkan banyak yang menangis saat ulama itu bicara. Dia seperti memiliki kekuatan untuk memikat hati semua orang, dilapor anak buah itu dengan nada cemas. Mendengar laporan tersebut, wajah Gajah Ireng berubah gelap. Tangannya mengepal hingga urat-uratnya terlihat jelas, sementara matanya memancarkan kemarahan yang mendalam. Jadi, semua usaha kita sia-sia? Pengajian itu tetap berjalan seperti tidak ada apa-apa, suaranya meledak, menggema di ruangan. Anak buahnya menunduk, tidak berani menatap langsung wajah pemimpinnya. Aku tidak peduli siapa dia, ulama atau bukan. Tidak ada yang bisa menantangku di Banyuwangi, ditambahnya dengan nada penuh dendam. Kemarahan Gajah Ireng tidak hanya disebabkan oleh pengajian yang sukses, tetapi juga oleh sesuatu yang lebih dalam rasa terguncang karena perlahan pengaruhnya terhadap masyarakat mulai memudar. Selama ini, ia merasa tak tersentuh. Namun kehadiran Gus Ikdam mulai mengubah semuanya. Sosok ulama itu tidak hanya menggerakkan hati masyarakat, tetapi juga menanamkan keberanian yang tak pernah mereka miliki sebelumnya. Bagi Gajah Ireng, ini adalah ancaman serius terhadap kekuasaan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Di tengah kemarahan itu, ia memerintahkan anak buahnya untuk menyusun rencana. Aku ingin dia merasakan apa artinya melawan aku. Cari kelemahannya. Kalau perlu, buat masyarakat kembali takut, diperintahnya dengan nada dingin. Anak buahnya segera menyebar, mencoba mencari cara untuk melemahkan posisi Gus Ikdam. Namun, mereka tidak tahu bahwa kehadiran Gus Ikdam bukan sekadar soal kata-kata. Ia membawa keimanan dan ketulusan yang tidak bisa dihancurkan dengan ancaman atau kekerasan. Sementara itu, di kediaman sementara Gus Ikdam, suasana justru tenang. Setelah pengajian akbar yang sukses, masyarakat terus berdatangan untuk bertemu dengannya, meminta nasihat, atau sekadar memohon doa. Salah seorang pemuda memberanikan diri bertanya, Gus, apa tidak takut dengan ancaman dari Gajah Ireng? Gus Ikdam tersenyum tipis. Ketakutan itu manusiawi, nak. Tapi ingat, keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap melangkah meskipun ada rasa takut, dijawabnya lembut. Kemarahan Gajah Ireng semakin memuncak ketika ia mendengar kabar bahwa beberapa anak buahnya mulai kehilangan kepercayaan terhadapnya. Mereka mulai mempertanyakan, apakah mereka benar-benar berada di jalan yang benar. Gajah Ireng tahu, jika ia tidak segera bertindak, kekuasaannya akan runtuh. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengembalikan kekuatannya adalah dengan langsung menghadapi Gus Ikdam. Dalam hatinya, ia memutuskan bahwa pertemuan itu harus terjadi sebuah pertemuan yang mungkin akan menentukan masa depan Banyuwangi. Malam itu, suasana di Banyuwangi terasa lebih tenang daripada biasanya, tetapi di balik ketenangan itu, sesuatu yang besar tengah disiapkan.
Di sudut gelap markasnya, Gajah Ireng memanggil salah satu orang kepercayaannya, seorang pria bertubuh tegap bernama Harjo. "Atur pertemuan dengan ulama itu," ujar Gajah Ireng dengan suara yang pelan namun penuh ancaman. Harjo mengangguk, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa ini bukan sekadar pertemuan biasa. "Beritahu dia, kalau dia berani menolak, aku sendiri yang akan datang," tambahnya. Kabar tentang permintaan pertemuan itu sampai ke telinga Gus Ikdam melalui Pak Karim, yang tampak cemas saat menyampaikan berita tersebut. "Gus, ini pasti jebakan. Gajah Ireng tidak akan datang untuk berdialog. Dia ingin mengintimidasi atau bahkan mencelakai Anda," ujarnya penuh kekhawatiran. Namun, Gus Ikdam menanggapinya dengan senyuman yang menenangkan. "Kalau dia ingin bertemu, itu berarti ada sesuatu yang Allah ingin tunjukkan kepada kita. Jangan khawatir, Pak Karim. Selama kita ikhlas, tidak ada yang perlu ditakutkan." Gus Ikdam pun menerima undangan tersebut, dengan syarat pertemuan diadakan di tempat yang netral, di sebuah rumah tua di pinggir desa yang tidak jauh dari lapangan pengajian. Gajah Ireng menyetujui syarat itu, tetapi dengan sikap penuh kecurigaan. "Dia pasti merencanakan sesuatu," gumamnya sambil menatap tajam ke arah Harjo. Meski begitu, ia tetap berangkat dengan beberapa pengawalnya, memastikan bahwa tidak ada yang bisa membahayakan posisinya. Ketika malam tiba, Gus Ikdam tiba lebih dulu di lokasi yang disepakati. Ia datang hanya dengan seorang pendamping, seorang santri muda yang bertugas membawakan kitab dan perlengkapan sederhana. Tidak ada rasa gentar di wajahnya, hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Beberapa menit kemudian, suara langkah berat terdengar dari kejauhan. Gajah Ireng muncul bersama 5 orang pengawalnya, wajahnya menunjukkan kewaspadaan sekaligus amarah yang terpendam. Pertemuan itu dimulai dengan suasana tegang. Gajah Ireng duduk di kursi kayu, sementara Gus Ikdam tetap berdiri untuk menyambutnya. "Jadi, ini ulama yang katanya mau menyatukan Banyuwangi," ujar Gajah Ireng dengan nada sinis. Gus Ikdam tersenyum tipis, lalu menjawab, "Saya hanya seorang hamba Allah yang ingin melihat masyarakat hidup dalam damai." Jawaban itu membuat Gajah Ireng terdiam sesaat, sebelum akhirnya ia mengalihkan pandangannya. Percakapan mereka berlangsung dengan penuh ketegangan. Gajah Ireng berusaha menunjukkan kekuasaannya, berbicara dengan nada mengintimidasi. Namun, setiap kali ia mencoba menekan, Gus Ikdam merespons dengan ketenangan dan kelembutan. "Kekuasaan yang dibangun dengan rasa takut tidak akan bertahan lama," ujar Gus Ikdam di salah satu momen. Kata-kata itu menusuk hati Gajah Ireng, membuatnya merasa terusik. Namun, ia berusaha menyembunyikan kegelisahannya dengan tawa sinis. Di tengah percakapan itu, suasana mendadak berubah. Gajah Ireng, yang semula tampak mendominasi, mulai kehilangan arah dalam argumennya. Gus Ikdam, dengan ketulusan dan kelembutannya, perlahan membuka luka lama dalam diri Gajah Ireng, masa lalu kelamnya, kesepian yang ia rasakan, dan kemarahan yang ia pelihara selama bertahun-tahun. "Apapun yang telah Anda lakukan, pintu taubat Allah selalu terbuka," ucap Gus Ikdam dengan penuh keyakinan. Kata-kata itu membuat Gajah Ireng terdiam lama, seolah bertarung dengan dirinya sendiri. Pertemuan itu berakhir tanpa kesimpulan yang jelas, tetapi ada sesuatu yang berubah. Gajah Ireng pulang dengan pikiran yang kacau, sementara Gus Ikdam kembali ke rumahnya dengan hati yang tenang. Meskipun konflik belum sepenuhnya selesai, benih perubahan telah ditanam di hati salah satu orang paling ditakuti di Banyuwangi. Malam itu, setelah pertemuan dengan Gus Ikdam, Gajah Ireng kembali ke markasnya dengan pikiran yang tak menentu. Biasanya, ia merasa puas setelah berhasil menunjukkan kekuasaannya. Namun, kali ini berbeda. Kata-kata lembut Gus Ikdam terus terngiang di telinganya. "Apapun yang telah Anda lakukan, pintu taubat Allah selalu terbuka." Kalimat itu membangkitkan kenangan lama, mengingatkannya pada masa lalu yang telah lama ia kubur dalam-dalam. Di dalam kamar pribadinya, Gajah Ireng duduk sendirian. Ia membuka botol minuman keras yang biasa ia gunakan untuk melarikan diri dari kenyataan, tetapi kali ini tangannya gemetar. Ia merasa kosong. Minuman itu tak lagi memberikan ketenangan seperti biasanya. Dalam keheningan malam, bayangan masa lalunya mulai muncul, membawa rasa sakit yang ia hindari selama ini. Ia teringat akan keluarganya, seorang ibu yang dulu selalu mengajaknya beribadah, seorang ayah yang keras tetapi penuh kasih. Namun, segalanya berubah setelah tragedi yang membuatnya kehilangan mereka. Harjo, orang kepercayaannya, mengetuk pintu dan masuk. "Bos, Anda baik-baik saja?" tanyanya dengan hati-hati. Melihat bosnya termenung, Harjo memberanikan diri untuk melanjutkan. "Apa yang dikatakan Gus Ikdam tadi sepertinya mengguncang Anda." Gajah Ireng hanya diam.
Ia tidak marah, tidak membantah, tetapi tatapannya kosong. Harjo, yang selama ini melihat Gajah Ireng sebagai sosok kuat dan tak tergoyahkan, merasa bahwa malam ini bosnya berbeda, lebih rapuh. Di sisi lain, Gus Ikdam tengah berdoa di ruangan kecilnya. Ia memohon kepada Allah agar hati Gajah Ireng terbuka untuk menerima hidayah. Ya Allah, Engkau maha membolak-balikan hati. Jika Engkau menghendaki, bahkan hati yang keras sekalipun dapat menjadi lembut. Berikanlah ia petunjuk, ya Rab, doanya lirih. Gus Ikdam yakin bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari pergulatan batin, dan ia percaya bahwa Gajah Ireng sedang mengalami hal tersebut. Pergulatan batin Gajah Ireng semakin menjadi-jadi ketika ia teringat akan perbuatannya selama ini. Ia mengingat wajah-wajah takut dari orang-orang yang ia ancam, harta yang ia rampas, dan darah yang ia tumpahkan. Untuk pertama kalinya, ia merasa ngeri pada dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya aku cari selama ini? Gumamnya pelan. Namun, ego dan gengsi terus menghantui pikirannya, mencoba menutupi rasa bersalah itu dengan dalih bahwa kekuasaan adalah segalanya. Di tengah malam, Gajah Ireng akhirnya keluar dari kamarnya. Ia memanggil Harjo dan berkata, "Ya, aku ingin kau awasi pengajian-pengajian yang diadakan oleh Gus Ikdam. Lihat bagaimana dia bisa membuat orang-orang seperti itu percaya kepadanya." Harjo, meskipun heran, hanya mengangguk. Dalam hati, ia tahu bahwa bosnya mulai berubah, meskipun perlahan. Gajah Ireng mungkin belum siap untuk mengakui kesalahannya, tetapi retakan di dinding egonya mulai terlihat. Seiring waktu, pengaruh pengajian Gus Ikdam semakin meluas di Banyuwangi. Kehadiran beliau tidak hanya membawa semangat keagamaan, tetapi juga membangun solidaritas di antara masyarakat yang selama ini terpecah oleh rasa takut. Lapangan pengajian yang semula hanya dipenuhi oleh beberapa warga kini selalu penuh sesak. Mereka datang tidak hanya untuk mendengarkan ceramah, tetapi juga untuk merasakan ketenangan dan kebersamaan yang lama hilang. Pak Karim, yang sebelumnya ragu-ragu dan penuh kekhawatiran, kini menjadi salah satu sosok paling aktif mendukung gerakan Gus Ikdam. Ia mulai mengajak warga untuk bergotong royong membersihkan desa, memperbaiki jalan, dan bahkan membangun kembali masjid yang sudah lama terbengkalai. Kalau kita bersatu seperti ini, tidak ada yang bisa menakuti kita lagi, ujarnya dengan semangat kepada para warga. Perlahan, rasa percaya diri masyarakat tumbuh, menggantikan ketakutan yang sebelumnya mencekam. Kaum muda pun ikut tergerak. Beberapa pemuda desa yang sebelumnya menganggur mulai bergabung dalam kegiatan-kegiatan yang diinisiasi Gus Ikdam. Mereka dilatih untuk menjadi pemimpin kecil di lingkungannya masing-masing. Salah seorang pemuda, Farid, yang dulu dikenal sebagai anak yang sering membuat masalah, kini menjadi salah satu penggerak utama. Kehadiran Gus Ikdam mengubah cara saya memandang hidup. Saya ingin menjadi bagian dari perubahan ini, ucap Farid dengan penuh tekad. Namun, keberanian masyarakat mulai menarik perhatian anak buah Gajah Ireng. Mereka merasa bahwa masyarakat tidak lagi takut seperti sebelumnya, dan hal ini mengancam keberadaan mereka. Beberapa dari mereka mencoba menciptakan gangguan kecil, seperti merusak properti atau menyebarkan isu bahwa Gus Ikdam hanyalah orang luar yang tidak memahami permasalahan desa. Namun, isu-isu itu tidak lagi efektif. Masyarakat kini telah memiliki keyakinan yang kuat bahwa mereka bisa menghadapi ancaman apapun jika tetap bersatu. Di tengah kemajuan ini, Gus Ikdam tidak pernah berhenti mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga akhlak dan niat yang baik. Kemenangan sejati bukanlah ketika kita mengalahkan orang lain, tetapi ketika kita mengalahkan kebencian di dalam hati kita, ucapnya dalam salah satu pengajian. Kata-kata ini menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menghadapi segala bentuk tekanan, termasuk dari pihak-pihak yang masih ingin mengintimidasi mereka. Sementara itu, perubahan yang terjadi di masyarakat mulai membuat Gajah Ireng semakin gelisah. Ia menerima laporan bahwa semakin banyak orang yang berani menolak memberikan upeti kepada anak buahnya. Mereka tidak takut lagi, "Bos," ujar Harjo dengan nada penuh kecemasan. Gajah Ireng hanya terdiam, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa kekuasaannya perlahan runtuh. Ia mulai merasa bahwa bukan hanya masyarakat yang berubah, tetapi juga dirinya. Benih-benih keraguan terhadap jalan hidup yang ia pilih mulai tumbuh, meskipun ia berusaha keras untuk menepisnya. Di tengah kekacauan batin yang dialami Gajah Ireng, anak buahnya mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Mereka merasa bahwa kepemimpinan bos mereka mulai melemah. Gajah Ireng, yang dulu dikenal sebagai sosok yang tak terbantahkan, kini terlihat lebih sering termenung dan ragu. Harjo, orang kepercayaannya, mulai menerima bisikan dari anggota lain yang mempertanyakan kemampuan bos mereka untuk mempertahankan kekuasaan. Bos sudah berubah. Dulu dia tegas, sekarang malah diam saja saat masyarakat berani melawan, jikalau salah satu anak buah kepada Harjo.
Kalau begini terus, kita akan kehilangan semua wilayah kita, ditambahnya. Harjo berusaha menenangkan mereka, tetapi dalam hatinya ia juga merasakan keresahan yang sama. Ia tahu, sesuatu sedang terjadi pada Gajah Ireng, tetapi ia tidak berani menanyakannya langsung. Sementara itu, Gajah Ireng duduk sendiri di ruangannya, memikirkan langkah apa yang harus diambil. Ia menyadari bahwa tekanan dari anak buahnya semakin besar. Mereka menginginkan tindakan nyata untuk mengembalikan rasa takut di hati masyarakat, tetapi hati kecilnya ragu. Ia teringat ucapan Gus Ikdam saat pertemuan mereka, jika kekuasaan yang dibangun di atas rasa takut tidak akan bertahan lama. Kata-kata itu terus menggema, membuatnya mulai mempertanyakan seluruh fondasi kekuasaan yang ia bangun. Desakan dari anak buahnya akhirnya membuat Gajah Ireng mengambil keputusan. Ia memerintahkan Harjo untuk menyusun rencana intimidasi terhadap masyarakat yang dianggap paling berani. Kita harus tunjukkan bahwa kita masih punya kendali, diucapnya dengan nada yang dipaksakan tegas. Namun, Harjo yang biasanya langsung melaksanakan perintah, kali ini ragu. Bos, apakah ini benar-benar jalan terbaik? Tanyanya pelan. Gajah Ireng terdiam sejenak, lalu membentaknya. Lakukan saja. Suaranya menggema, tetapi ada getar dalam nadanya. Rencana intimidasi itu mulai dilaksanakan. Anak buah Gajah Ireng mendatangi beberapa rumah warga yang aktif mendukung pengajian Gus Ikdam. Mereka merusak properti, menyebarkan ancaman, dan mencoba menciptakan ketakutan baru. Namun, masyarakat kini berbeda. Alih-alih tunduk, mereka justru melawan dengan keberanian yang baru ditemukan. Farid, salah satu pemuda yang telah berubah, bahkan mengorganisasi kelompok untuk melindungi warga. Kami tidak akan takut lagi. Jika mereka datang, kita hadapi bersama, ucapnya dengan semangat yang membakar. Gagal menciptakan ketakutan, anak buah Gajah Ireng kembali ke markas dengan tangan hampa. Mereka melaporkan kegagalan itu kepada bos mereka, yang hanya duduk termenung mendengar laporan tersebut. Bos, masyarakat sudah tidak takut lagi. Mereka bahkan bersatu melawan kita, ujar salah satu dari mereka dengan nada frustasi. Mendengar hal itu, Gajah Ireng tidak marah seperti biasanya. Sebaliknya, ia merasa semakin gelisah. Dalam hatinya, ia mulai merasakan bahwa kekuatan masyarakat yang bersatu tidak bisa dilawan dengan cara-cara lama. Malam itu, Gajah Ireng memanggil Harjo untuk berbicara empat mata. Harjo, apa menurutmu kita masih bisa melanjutkan semua ini? Tanyanya tiba-tiba. Harjo terkejut, tidak pernah mendengar Gajah Ireng berbicara dengan nada seperti itu. Bos, saya tidak tahu. Tapi mungkin sudah waktunya kita memikirkan jalan lain, jawab Harjo pelan. Gajah Ireng hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa kekuasaan yang ia genggam selama ini tidak lagi memiliki arti. Ia tahu, ada sesuatu yang lebih besar yang menantinya, tetapi ia belum tahu apa itu. Malam itu, Gajah Ireng duduk sendiri di ruangannya yang remang. Pikiran tentang apa yang benar dan salah terus menghantui benaknya. Ia mencoba menyangkal perubahan yang perlahan menggerogoti hatinya, tetapi suara-suara dari masa lalunya terus muncul. Ia teringat ibunya yang selalu mengingatkannya untuk menjalani hidup yang lurus, dan kini ia merasa jauh dari semua itu. Apa aku sudah melangkah terlalu jauh? Pikirnya, sambil menatap kosong ke arah jendela. Di markasnya, suasana mulai berubah. Beberapa anak buah Gajah Ireng, yang menyadari bahwa bos mereka kehilangan arah, mulai membicarakan rencana untuk mengambil alih kekuasaan. Harjo, yang telah lama menjadi orang kepercayaannya, menyadari bahaya ini. Ia mencoba memperingatkan Gajah Ireng. Bos, ada pembicaraan di belakang Anda. Mereka mulai tidak percaya lagi, ucapnya hati-hati. Namun, alih-alih marah, Gajah Ireng hanya tersenyum pahit. Biarkan mereka. Mungkin mereka benar. Aku sudah lelah, Harjo. Harjo terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tahu bosnya berubah, tetapi tidak menyangka bahwa kelelahan batin telah begitu dalam menghancurkan semangatnya. Tapi, bos, kalau Anda menyerah, apa yang akan terjadi pada kita semua? Mereka tidak akan mendengarkan siapapun lagi, ucap Harjo mencoba meyakinkan. Namun, Gajah Ireng hanya menggelengkan kepala. Harjo, hidup ini bukan soal siapa yang menang atau kalah. Aku hanya ingin berhenti. Berhenti dari semua ini. Di sisi lain, Gus Ikdam terus berdoa dan mendoakan agar hati Gajah Ireng dilembutkan oleh Allah. Ia merasa bahwa Gajah Ireng sedang berada di persimpangan jalan, antara kembali ke kebaikan atau semakin tenggelam dalam kegelapan. Dalam setiap pengajian,
Gus Ikdam selalu mengingatkan masyarakat untuk tidak membenci, tetapi mendoakan agar orang-orang yang berbuat salah diberi kesempatan untuk bertobat. Setiap hati, sekeras apapun, bisa berubah dengan kehendak Allah, ucapnya di depan para jamaah. Semakin hari, pergulatan batin Gajah Ireng semakin berat. Ia merasa dirinya terkunci di antara dua dunia, dunia kegelapan yang ia bangun sendiri dan dunia yang menawarkan harapan untuk berubah. Ketika malam semakin larut, ia akhirnya membuat keputusan besar. Ia memerintahkan Harjo untuk menyusun pertemuan lain dengan Gus Ikdam. Kali ini, pertemuan itu bukan untuk menunjukkan kekuatan, tetapi untuk mencari jawaban atas kegelisahan yang tak kunjung hilang dari hatinya. Ketika kabar tentang permintaan pertemuan ini sampai kepada Gus Ikdam, Pak Karim terlihat ragu. "Gus, apa ini bukan jebakan lagi? Bagaimana kalau dia ingin membalas kekalahan sebelumnya?" tanya Pak Karim. Namun, Gus Ikdam tersenyum. "Pak Karim, tidak ada yang lebih indah selain melihat seseorang yang mencari kebenaran. Kalau ini adalah niat baik, maka kita harus menyambutnya," jawabnya tenang. Dengan penuh keikhlasan, Gus Ikdam menerima undangan tersebut. Dalam hatinya, Gajah Ireng tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi momen penentu. Ia tidak lagi memikirkan gengsi atau kekuasaan. Yang ia cari hanyalah jawaban, apakah masih ada jalan bagi seseorang sepertinya untuk berubah? Malam itu, di tengah kesunyian, ia bersiap untuk bertemu Gus Ikdam sekali lagi, kali ini dengan hati yang lebih terbuka.